sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di Zoom ini mengikuti acara pelatihan online Soil Judging Contest batch 4 dengan tema morfologi dan klasifikasi tanah. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Dwi Setiawan MSc selaku Ketua Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dan sekaligus pemateri pelatihan online kita pada sore hari ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang telah hadir mengikuti acara pelatihan online pada sore hari ini. Teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, baik ya insya Allah. Senang sekali, perkenalkan saya Lili akan memandu acara pelatihan online pada sore hari ini. Pada pelatihan online kali ini, berbicara mengenai ilmu tanah nih. Teman-teman, saya rasa udah nggak asing lagi mendengar tentang sifat fisik tanah, kimia dan biologi tanah kan, yang bisa dibilang ilmu dasar kita banget nih sebagai mahasiswa jurusan ilmu tanah. Tapi ternyata selain itu, ada lagi loh pelajaran yang nggak kalah penting kita pelajarin di ilmu tanah ini. Apa tuh? Ya, salah satunya morfologi dan klasifikasi tanah. Apa sih morfologi dan klasifikasi tanah? Untuk apa sih kita mempelajari morfologi dan klasifikasi tanah? Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dijawab oleh pemateri kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah Ketua Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, sekaligus Ketua Himpunan Masyarakat Gambut Indonesia atau HGI Komda Sumbangsel, dan juga pengembang Fakultas Pertanian dan Program Pascasarjana Universitas Patimura, Ambon. Langsung saja kita sambut pemateri kita, Bapak Dr. Insinyur Dwi Setiawan MSc, untuk menyampaikan materinya. Namun sebelumnya, Pak, izinkan saya membacakan CV dan memberikan sedikit peraturan untuk pelatihan online pada sore hari ini ya, Pak. Baik, biografi singkat dengan nama Dr. Insinyur Dwi Setiawan MSc, tempat tanggal lahir Surabaya 2 Februari 1964. Pekerjaan lektor kepala di Prodi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Beliau juga lulusan S1 Tanah IPB tahun 1987 dan juga lulusan Soil Science and Plant Nutrition the University of Western Australia, S3 Earth and Geographical Science The University of Western Australia 2005, Part B di UNESCO Belanda Oktober 2010 sampai dengan Januari 2011. Dengan jabatan Ketua Jurusan Tanah Paper tahun, Ketua Himpunan Masyarakat Gambut Indonesia, dan juga pengembang Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Patimura Ambon. Sekian dari CV Bapak Dr. Insinyur Dwi Setiawan MSc. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan kurang lebih 1 jam dan dilanjutkan sesi tanya jawab dengan cara teman-teman boleh open mic atau memberikan pertanyaan di kolom komentar ya setelah penyampaian materi selesai. Langsung saja Pak, penyampaian materi mengenai morfologi dan klasifikasi tanah kepada Bapak Dr. Insinyur Dwi Setiawan MSc, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terdengar jelas suaranya. Terima kasih tadi sudah ada reminder sejenak setelah asar tadi ya. Hampir saja Bapak kelupaan ini karena banyak sekali urusan rebyek di rumah ini, masih harus mengawasi beberapa orang. Baik. Pertama saya ingin sampaikan bahwa pengetahuan dan keterampilan tentang klasifikasi tanah ini banyak lifetime ya kalau saya bilang. Mungkin kita tidak
tidak mungkin mengakuisisi semua skill yang dibutuhkan, baik dalam konteksnya saya judging contest itu hanya dalam waktu beberapa jam. Mata kuliah ini sebenarnya keterampilan ini diberikan secara khusus pada mata kuliah morfologi dan klasifikasi tanah dengan bobot 3 SKS. Jadi itu bisa dibayangkan kesetaraan apa yang kayaknya sudah pergi deh. Iya, rumahnya sedang banyak tamu, beberapa tamu. Baik, itu yang ingin saya sampaikan lebih dahulu. Jadi ekspektasi kita mungkin lebih kepada continuous learning ya. Jadi Anda tidak mungkin memperoleh ini semua hanya dalam 4 session yang sudah diberikan dalam segmen ini. Dan saya juga sangat berharap bahwa karena SJC sendiri ini seperti magnet ya untuk himpunan mahasiswa ilmu tanah, menjadi ikon yang sangat dinanti-nanti eventnya gitu, karena semua mahasiswa ilmu tanah sangat ingin terlibat di dalam kegiatan SJC dan menang gitu loh. Lalu menang itu menjadi sebuah kebanggaan buat tim yang bertanding di sana. Oke, untuk mengantar ini saya ingin terlebih dahulu, mungkin sudah pernah ada yang melihat ini sebuah video pendek hanya untuk memperlihatkan bagaimana Anda bisa menangkap ya dalam source yang aslinya. Oke. Bahasa Inggrisnya cukup simpel. Ini dari Purdue University, salah satu universitas ternama di bidang cell science ya, dan crop science kalau di luar negeri. Ini John Gravel, bukan Professor of Soil Science ya, kalau di sana itu Professor of Agronomy, itu lebih terkenal. Ini hanya selintas untuk bagaimana Anda bisa tuning kira-kira selama 4 menit ya. Ya. Segitiga tekstur ini basicnya adalah memberikan kita gambaran mengenai pembagian tekstur tanah ya. Oke.
Oke. Berapa persen bahasa Inggrisnya bisa ditangkap? Apakah kedengaran seperti orang menggumam buat Anda, atau kata-katanya cukup jelas ditangkap dari kalimatnya Prof. John Grapple tadi? Kira-kira menurut Anda seperti apa bahasa Inggris beliau? Saya dengar suara, Pak, dari videonya. Oh ya? Iya, Ini Pak, harusnya keluar tidak ada tadi. suara. Oh, videonya tidak ada suara. Padahal sudah di-share ini ya. Ya udah, nggak apa-apa deh. Jadi intinya gini, salah satu skill yang harus dimiliki oleh tim soal judging contest, karena Anda tidak diminta untuk membuat profil ya. Untuk lomba itu tidak. Pasti panitia sudah menyiapkan profil atau galian atau apapun ya yang akan dijadikan bahan pengamatan. Itu udah pasti. Artinya kita tidak care lagi sama itu ya. Boleh dia kita dibawa ke tentang tanah, jalan gitu, atau memang galian fresh ya, itu intinya. Artinya sekarang skill yang dibutuhkan pertama itu adalah secara visual, secara morfologi ya, apa yang nampak kepada kita. Artinya kalau ini saya tidak ingin membebani Anda dengan apa namanya, dengan materi yang terlalu berat ya. Ini saya mencoba untuk menampilkan ini, tapi saya ingin membawa Anda kepada sebuah contoh materi yang lebih ringan lah ya. Tapi ini masih materi yang dalam bahasa Inggris. Saya ingin Anda bawa ke materi ini dulu. Apakah ini tampak sekarang? From the surface down? Tampak, Pak. Tampak. Baik. Kalau Kalau saya klik di sini, Anda sekarang tampak sebuah judul soal genesis and classification. Tampak, Pak. Tampak ya. Saya mau ngetes dulu ininya beberapa ini apakah tampak tidak. Nah, ini salah satu yang juga apakah bisa melihat tulisan WRB? Tampak ya? Pak. Oke. Sekarang ada sebuah materi yang disebut dengan soil survey manual. Tampak? Nampak, Pak. Ya, oke. Kalau ini tampak juga? Tampak, Pak. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau belajar SCC ini, hakikatnya kan Anda memindahkan apa yang ada di lapangan ke dalam sebuah gambaran miniatur lah ya. Kira-kira seperti ini, gitu. Kira-kira ya. Nah, ini kalau kita praktikumnya jalan gitu ya. Sebenarnya ini bisa digunakan sebagai bahan latihan, ya. Nah, ini kemarin sudah sempat kita cobakan, tapi tidak selesai urusannya ini. Jadi kalau ini kita membuat miniatur seperti ini di lapangan, kalau nanti Anda punya kesempatan untuk berlatih, template ini bisa digunakan sebagai representasi ya. Ini kebetulan saja ini ada ABC, tapi tidak selalu akan menjadi ABC ya kalau tanahnya lebih mudah ya, lebih awal. Nah, seperti ini misalnya ya. 0 sampai 12 inch itu artinya ini 0,30 ya, 30 sampai sini 30, 60 dan seterusnya. Nah, yang pernah kita coba adalah mahasiswa mengambil contoh tanah ya, contoh tanah yang kemudian ditempelkan di sini. Jadi pada waktu nanti dilihat hasilnya, dia bisa memiliki representasi dari sebuah profil di lapangan yang mungkin dalamnya 1 meter lebih, tapi kemudian bisa digambarkan hanya dalam sebuah pixel ya, sebuah chips gitu ya. Dan itu cukup menarik sebenarnya kalau kalian mau berlatih. Baik. Buku ini adalah buku yang sebenarnya digunakan standar
di dalam pembelajaran morfologi dan klasifikasi tanah. Meskipun judulnya tidak secara eksplisit menyatakan soil morphology, ya, tapi lebih kepada soil genesis dan klasifikasi. Jadi pembentukannya. Tapi seperti yang biasanya kita sampaikan bahwa antara morfologi, genesis, dan klasifikasi itu sebuah trilogi, ya. Sebuah trilogi. Tapi apa yang kalian lakukan di dalam SJJ itu sebenarnya morfologinya. Lebih kepada morfologi. Kenali ciri morfologinya, terus mencoba nanti membayangkan proses apa yang berlangsung di situ. Kemudian dari informasi yang diperoleh, mencoba untuk mengklasifikasikan. Ya. Buku ini cukup panjang, karangan Pak Buol. Ini kebetulan edisinya terus berkembang, ya. Buol McCracken ini pengarang yang lama sudah tidak ada, tapi Pak Buol masih ada. Kemudian diikuti dengan pengarang baru yang memperkaya ini. Ya, Anda bisa lihat ini cukup panjang. Separuh bahan itu hampir mengenai morfologi genesis, tapi separuh bahan itu tentang klasifikasi. Jadi kalau dibayangkan SJJ-nya biasanya keteteran di klasifikasi, itu sangat dimaklumi ya sebenarnya, karena klasifikasi itu bahan yang cukup panjang untuk bisa diadopsi secara lengkap, ya. Kalau Anda lihat di sini, ini hanya mengenalkan, buku ini hanya mengenalkan satu saja, soil taxonomy, ya, yang dikembangkan oleh USDA, dan di dalamnya ada 12 ordo yang dibahas. Oke, saya ingin menggunakan bahan yang lebih ringan, ya, lebih ringan di sini. Kalau Anda nanti pekerjaan survei, sebenarnya buku ini yang harus dikuasai. Ya, saya survei manual ini. Ini buku yang standarnya, ya. Saya survei manual ini buku yang standar untuk pekerjaan survei di lapangan. Kalau kita analogikan survei itu sebagai sebuah pekerjaan yang hampir sama seperti di soil judging itu. Kalau soil judging kan tempatnya satu dan hanya terbatas pada satu atau dua pedon, ya. Nah, ini standarnya, oke, standarnya. Mari kita lihat mengenai yang from surface down, ya. Nah, ini sebenarnya banyak hal. Tapi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di dalam pergerakan soil judging ini, maka apa yang akan Anda lakukan di dalam klasifikasinya nanti, itu hakikatnya adalah menerjemahkan morfologi. Maka pengetahuan tentang morfologi tanah menjadi sangat penting, ya, menjadi sangat penting. Saya coba gunakan ini saja, ya, supaya lebih mudah. Oke, nah seperti ini. Anda masih bisa melihat tayangan saya? Bisa, Pak. Oke. Masih bisa, Pak. Kita akan lihat beberapa hal. Saya akan skip. Ini maaf sebentar, ini karena saya harus zoom in, ya, supaya agak besar sedikit. Oh iya, page width ini harusnya, ya. Nah, kalau Anda lihat apa yang Anda lihat sebagai sebuah objek tanah, ya, itu selalu kita bahas di dalam dua kelompok. Kita membahas faktornya, kita membahas prosesnya, ya, membahas faktornya, membahas prosesnya. Dari sekian faktor yang kita ketahui di dalam ilmu tanah itu, baik di dasar ilmu tanah itu sudah diberikan bahwa sifat tanah yang kita lihat itu cerminan dari bahan induk, parent material, yang itu dipengaruhi kemudian oleh iklim, tempat, ya, kemudian vegetasi, ya, dan kurun waktu pembentukan. Itu semua berinteraksi menghasilkan tanah dengan sifat tertentu. Jadi pengetahuan kita tentang tanah apa yang terbentuk di situ dari beberapa kali mahasiswa ilmu tanah mengikuti event ini, mereka selalu kemudian jarak jauh gitu menanyakan ke Bapak, Pak,
Misalnya yang waktu tanding di mana ya, di Jambi misalnya, tanding di Padang, di Bengkulu, kemudian di Kendari, atau di Bandung gitu ya. Selalu yang ditanyakan pertama adalah, Pak, tanah kita apa? Ya, saya menuntun kalau Anda mau belajar tanah, ya, Anda mau belajar tanah di tempat itu, maka belajarlah dulu bahan induknya. Itu yang paling utama. Jadi sebelum Anda pergi lomba, prinsipnya satu, tidak mungkin Anda diajak pergi jauh 3 jam dari lokasi. Tidak mungkin, pasti dalam jangkauan. Ya, jangkauan itu artinya kira-kira paling lama 1 jam. Kalaupun itu akan dibawa ke lokasi lomba yang masih di sekitaran kampus, masih di sekitaran balai gitu ya. Nah, kasusnya itu di Kendari, anak-anak dibawa keluar dari Universitas Haluleo tapi tidak terlalu jauh ya. Itu mungkin dalam 1 jam ke arah pantai. Nah, ya tapi kalau Anda punya bekal, Anda sudah bersiap, nggak mungkin kan tempat lombanya tidak di tempat kegiatannya fokus humidity misalnya tidak diketahui tempatnya, kan nggak mungkin, pasti tahu, ya kan? Di kota mana, di provinsi mana, itu pasti tahu. Maka yang sebaiknya dilakukan pertama kali adalah mengeksplorasi geologinya atau parent material di sekitar itu. Dengan ketersediaan big data sekarang ini, itu sangat mungkin diakses gitu ya, sangat mungkin akan diakses. Itu sangat penting. Yang kedua, Anda memperoleh informasi tentang zona iklim kawasan itu akan menuntun kita kepada daerah itu daerah kering atau daerah lembab atau daerah basah. Ya, karena ini akan menentukan kecepatan reaksi. Bahan induknya sama, tapi ada tanah yang terbentuk, misalnya di pantai selatan Gunung Kidul dengan tanah di Jawa Tengah bagian tengah, itu akan sangat berbeda nanti ya, dihasilkan itu. Itu yang kedua. Ya, kalau topografi meskipun itu bisa berpengaruh nyata, tapi di dalam proses panjang dia lebih kepada regulate, ya, mengatur itu. Nah, yang paling pokok ini. Kemudian ada juga yang berargumentasi pengaruh dari vegetasi, betul ya. Jadi misalnya tapi vegetasi ini agak sulit untuk diterjemahkan ya ke dalam konteksnya SJJ ini. Yang paling fokus adalah pengaruh dari bahan induk di tempat itu dan iklim. Dan tentu saja nanti manajemennya yang itu akan menentukan. Oke. Nah, saya akan membawa Anda kepada pengertian yang pertama tentang horizon. Ini adalah hal pertama yang harus Anda ketahui ketika Anda dihadapkan kepada bahan ujian di dalam SJJ ya. Nah, ada yang kadang-kadang salah menafsirkan mana horizon, mana lapisan ya. Horizon, lapisan. Jadi kalau horizon ini konteksnya adalah dia terbentuk secara kinetik ya. Secara kinetik. Ya. Ada soil forming process yang membentuk. Tapi kalau proses yang aluvial itu ya, dia sebenarnya horizon juga, tetapi lebih sebutannya adalah kepada lapisan atau layer. Ya, itu konteksnya berbeda. Nah, yang unik adalah pengertian tentang horizon O sebenarnya. Asumsi saya Anda sudah mengenal ya OABCR ini, dan diantaranya ada E1 ya. Seringkali yang kemudian menjebak itu adalah horizon O, horizon A sama O ya, itu yang sering muncul juga. Intinya kalau horizon O ya horizon organik. Artinya, Pak, kalau saya jalan di kebun Fakultas Pertanian di belakang, saya ketemu horizon O enggak? Nah, yang harus dipahami adalah sifat dari horizon O itu. O itu, horizon organik itu harus disusun oleh bahan tanah organik. Ya? Paham ya? Halo? Paham, Pak. Halo? Ya. Horizon organik itu harus disusun oleh bahan tanah organik. Maka kita harus bisa memisahkan dua itu
berdasarkan kriteria apa? Dua ya, dua yang dipakai, kadar liat dan bahan organik atau C-organik. Kalau material itu tidak mengandung liat, artinya dia boleh saja ya, boleh saja mengandung apa namanya? Bapak tidak ngikuti chatting ya, saya Bapak mohon maaf ini. Mungkin moderator nanti bisa monitor chatting ya. Oke. Untuk sementara. Kalau dia tidak mengandung fraksi liat, maka karbon organiknya, C organiknya minimal 12%. Kalau C organik-nya kadar liatnya di atas 60%, maka syarat C organiknya minimal 18%. Kalau itu kita tarik garis, itu adalah garis batas. Jadi kalau kita ngambil sampel tanah, ngelihat sampel tanah meskipun hitam gitu ya, terus C organiknya hanya 6%, berarti dia bukan bahan tanah organik. Dia tidak bisa jadi horizon O. Paham ya? Karena dari kejadian praktikum kita awal-awal sebelum kejadian COVID ini, itu banyak juga yang itu ya menuliskan pengamatan tanah di belakang itu horizon O, padahal itu horizon A, tapi A-nya A yang gelap ya. Nah, kalau O memang material organik. Nah, seperti kalau Anda masuk ke tanah hutan gitu ya, di mana di bagian atasnya itu memang tertutup oleh litterfall, oleh apa namanya jatuhan daun atau serasa daun dan menumpuk pile up seperti yang saya pernah lihat di Kalimantan Timur dulu di hutan tropika basah, memang itu litterfall. Nah itu lapisan organik, tapi bukan O seperti yang kita kenal untuk tanah organik ya, tanah sistosol itu. Nah itu dia masuk dan kita beri lambang sebagai horizon liter ya. Kadang-kadang malah dikasih L bukan dikasih O ya. Oke, gitu ya. Maaf ini sambil memonitor pergerakan informasi. Oke ya, itu yang pertama. Kalau A, ciri utamanya horizonnya gelap. Tapi kalau Anda analisa berdasarkan komponen tadi, itu C organik yang paling menentukan ya sebenarnya. Karena A itu bisa saja A yang gelap, A gitu ya, 10 YR 2/1/2, atau 4/3, atau 4/4 ya. Gelap. Nih contohnya. Nah, kalau B itu di lapangan, mungkin kalau Anda sering-sering berjalan itu akan tampak seperti yang foto pernah Bapak kirim di grup dulu. Ya, itu tampak kan ada horizon A, horizon B, horizon C-nya ya. Itu kelihatan gitu. Bahkan ada sedikit mengenai horizon R-nya. Ya, itu kalau representasi di lapangan R itu lebih sering digambarkan sebagai lapisan dari batuan induknya. Nah, cuman paling repot nanti kalau ketemu dengan tanah dengan bahan induk batuan sedimen, ya, itu agak tersamarkan nanti. Nah ini, berarti lihat ini di horizon atasnya, ini. Ya. Nah, kalau saya lihat ini dalam ukuran sentimeter, ya, dalam feet ini bukan digali ya, ini pangkasan saja. Ini. Dapat lihat ini, warnanya hampir sama. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya ini gini, SJC-nya Anda dibawa, kebetulan misalnya nih, Anda pergi SJC di tempat yang belum pernah Anda datangin kan. Seperti orang buta jalan di malam hari pakai tongkat kesantuk-santuk kan gitu ya. Ibaratnya gitu, nggak punya informasi. Maka pertama kali harus dilusuri adalah sebaran tanah utama. Karena itu akan menuntun Anda. Ya. Bukan nyontek, bukan, tapi itu membantu kita untuk memberi kita persepsi kira-kira tanahnya apa sih. Nah kalau seperti ini tanah yang terdrainase eksesif ya. Nah, kalau drain excessively itu nggak mungkin tanah dengan tekstur yang halus, ya nggak mungkin. Karena itu konteksnya, konteks proses ya, konteks proses.
excessively drain itu nggak mungkin. Tanah itu nggak mungkin tanah yang bertekstur halus. Gitu. Nggak mungkin clay ya. Gitu. Nah, ini kan panjang ceritanya. Oh, ternyata horizon A-nya itu sampai 8 inch. 8 inch itu kira-kira 20 cm ya. Nah, 20 cm itu kan dia di situ disebutkan grayish brown. Nah, kalau gitu di lapangan yang paling utama saya lihat gradasi warnanya itu di mana sih letaknya gitu. Letak berubah dari gelap ke terang itu di mana? Ya, itu. Nah, terus kalau Anda lihat di bawah ini ada keterangan tentang Aridic Usterten. Ini nanti salah satu contoh kalau Anda belajar di klasifikasinya Aridic Usterten. Berarti ini mengindikasikan di sebuah tempat yang kering. Ada aridik, ada berarti ada ustik. Ya, entisol. Nah, ini profil tanah yang berkembang dari bahan loose disebut di sana, ya, loose. Nah, ini daerahnya kering. Karena kurang air, horizonnya tidak terbentuk, maka dia ini tidak ada diferensiasi horizon. Nah, ini contohnya. Ya, nah, ini banyak sekali contoh yang diberikan. Beda antara excessively drain dengan poorly drain. Nah, mungkin kalau bicara tentang poorly drain, kalau kita lomba di Jawa, nggak mungkin Anda dibawa ke kawasan seperti ini. Kita pernah jambore ilmu tanah diselenggarakan di Unsri, dan kita bawa pesertanya ke KTM Telang sana. Ya, kita berikan tanah di lahan basah kan, dan itu pengalaman baru buat mereka karena mereka tidak mendapatkan itu. Ya, nah, seperti itu. Nah, ini contoh yang sebelah kiri. Kalau Anda bilang terik H plus sapris. Kalau kita belajar klasifikasi H plus sapris, berarti ini histosol yang sudah lanjut. Nah, terus dia dikasih contoh nih. Nah, ya dicontoh nih. Ada kemungkinan pasti polydrain, nggak mungkin dia kalau histosol terus drainasenya baik itu pasti dia tersubsidensi ya. Nah, OA ini berarti ini saprik. OA, OE ini berarti hemik. Ya, kurang lebih. Nah, ini hampir 1 meter. 37 inci itu berarti 1 meter lebih ya. Kurang lebih. Ini bahan. Kemudian ada 2AB di sini, black loam yang ini. Nah, kelihatan nggak kursor saya nunjuk? Kelihatan. Ya, dia sebut 2AB. Berarti ini material lain, karena genesisnya yang lain. Dan ini adalah horizon A, bukan horizon organik. B menunjukkan ini terkubur. Jadi ini sebenarnya material mineral sebelumnya. Ini kelihatan di bawahnya juga ya. Dan dia kemudian tertutup oleh material organik. Nah, ini hampir 1 meter. Maka ini menjadi tanah organik histosol sekarang karena tertutup oleh material lebih dari 40 cm. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini banyak sekali contoh. Ini saran saya begini, kalau Anda ingin belajar tentang klasifikasi, belajarlah dari banyak gambar di berbagai referensi. Itu akan memudahkan kita untuk membuat analogi. Ya, membuat persamaan kondisi dengan apa yang mungkin ditemukan di tempat kita. Ya, nah, ini saya kecilkan sedikit. Nah, seperti ini. Kalau Anda lihat material ini, Pak, yang atas gelap, bawahnya gelap juga, tapi tidak terlalu gelap. Ada perkembangan struktur di sebelah kiri. Di sebelah kanan, iya Pak, ada warna gelap perkembangan struktur, tapi ini lebih dangkal. Gitu ya. Yang sebelah kanan dibanding dengan yang kiri, itu perkembangan horizon A-nya lebih baik yang kiri daripada yang kanan. Gitu. Jadi kalau
kalau Anda lihat profil ini satu keseluruhan, tidak ada penampakan warna bercak ya. Warna bercak itu berarti warna merah atau kuning gitu, atau warna grey. Maka itu kalau di sini disebutkan drainnya itu, drainase tanahnya bagus. Nah, ini sebuah pertanyaan yang seringkali anak-anak tidak bisa jawab. Apa buktinya bahwa kamu menulis drainase tanahnya baik? Kalau tidak disadari clue-nya, mahasiswa seringkali tidak bisa menjawab itu. Well drain itu apa cirinya? Karena drainase itu beda sama permeabilitas, tetapi ada korelasinya. Tanah dengan drainase baik, ya, tanah dengan drainase baik itu pertama teksturnya tidak mungkin tekstur berat. Yang kedua strukturnya relatif berkembang. Karena itu menyangkut pergerakan air. Tapi kalau Anda lihat di sini, yang sebelah kiri ada BT, ini berarti ada argilik. Ini teksturnya relatif lebih berat. Ya, di sini. Nah, prismatic structure. Ternyata ini diberi nama argi udol. Ini sebuah molisol, meskipun bawahnya tidak seideal kebanyakan molisol, tetapi yang atasnya ini. Nah, kenapa dia molisol? Warna hitamnya ini lebih dari 18 cm ya. Nah, tapi kalau ini dikelaskan sebagai ultisol, ini mesti dibaca dulu ya, mesti dibaca dulu kimia fisik mineraloginya yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan kalau Anda lihat dikasih nama H+, ada U+, berarti ini vertisol. Kedua, kalau yang sebelah kanan ini bisa dideteksi dari rekahan. Ya, nah ini kalau Anda judging kontesnya misal pergi ke Gunung Kidul kan, ini ada kemungkinan dapat vertisol atau molisol. Tapi kalau judging kontesnya di Sumatera Selatan, kemungkinan tidak dapat, kecuali Anda pergi ke Batu Raja. Ya, nah seperti itu. Maka asosiasi kita tentang bahan induk tempat itu akan sangat menentukan. Nah, ini yang sebelah kiri ini gambar paling klasik tentang spodosol. Ya, ini gambar ini ot ini di sana ini ada ot, ini berarti spodosol. Karena apa? Spodosol harus punya ciri ini, warna putih ini. Ya, warna putih ini adalah keberadaan horizon albik. Di bawahnya yang spotik ini adalah spodik. Ini albik, ini spodik, ini biasa. Nah, ini dua kombinasi ini menuntun kepada keberadaan dari spodosol. Ya, spodosol. Yang sebelah kanan ini paliudut, ultisol. Ya, coastal plain sediment. Makanya ini nggak heran kalau di kita banyak ultisol yang spotnya itu bisa ditemukan berdekatan dengan pantai. Nah, yang menarik adalah karena kita banyak sekali, kan sering ini mahasiswa menemukan apa tanahnya ultisol, maka ultisol ya. Berarti udut ini ada ultisol di iklim lembab di Amerika banyak. Nah, tapi kalau Anda lihat mungkin gitu ya, mungkin ultisolnya agak sedikit berbeda dengan ultisol kita karena bahan induknya yang berbeda. Ya, nah ini kelihatan. Oh ini ultisol ini berkembang di daerah di mana belum banyak terganggu ya. Ini lapisan atasnya masih bagus sekali di bawah hutan ini. Nah ini warna merahnya ini berarti ini ada kemungkinan akumulasi dari bahan besi ya. Dan ini sisa dari bahan induk yang ada di sana. Nah, biasakan kita kalau mau belajar seperti ini ya, caranya ya. Nah ini bentuk di lapangan bisa tongging seperti ini, jadi kayak lidah-lidah yang menjulur gitu ya, lidah-lidah yang menjulur. Mungkin di kita tidak selalu dapat ya, tidak selalu dapat ini. Ini alvisol tapi ternyata aquaf. Aquaf itu nggak mungkin dia terbentuk di daerah yang masam. Ya, di sini sebut sandy marine material, angkutan dari bahan marine ya. Jadi
alveol ini rentangnya besar sekali. Ya, di kita Sumatera Selatan agak sulit menemukan alveol kecuali Anda naik ke atas lahat sana, pagar alam. Ya, kalau di Jawa Barat lebih dimungkinkan karena distribusi bahan induknya banyak yang intermedier, andesit. Kalau Sumatera Selatan banyak bahannya masam, granit. Jadi peluang terbentuknya tanah-tanah dengan reaksi yang lebih alkalin itu agak sulit di kita. Ya, nah, ini juga alveol yang di sebelah alveol, molisol. Tapi kalau Anda lihat ini seakan-akan gitu ya. Yang sebelah kanan ini seakan-akan seperti entisol ya. Padahal ini molisol. Ini berarti lihat ini 2 feet, ini 2 feet ya. Ini ada perkembangan tanah di atasnya yang tipis. Ini ada horizon B, tapi mungkin B-nya B gravel, terus baru C-nya ini hanya 2 feet saja. Ini hebat ya nih. Ini bisa terbentuk molisol di atas batuan basalt ya, batuan basalt. Itu harus terbentuk. Nah, ini adalah sebuah proses, mungkin saya tidak perlu sampaikan di sana. Ini biasanya saya menuntun anak-anak untuk belajar profil. Supaya apa? Yang pertama adalah cara menetapkan horizonnya benar. Ya, cara menentukan horizonnya benar. Jadi yang horizon A ya A gitu ya, jangan horizon A jadi B gitu ya. Tapi pertanyaannya jadi gini, kalau misalnya misalnya gini, yang tadi ya di histosol tadi, ada lapisan hitam, terus di atasnya lapisannya coklat. Nah, berarti yang hitam itu dulu pernah menjadi permukaan. Ya, maka disebut dengan lapisan tertimbun atau buried soil. Oke. Kemudian masalah warna, ini saya yakin ini adalah jadi skill SJC yang paling harus dikuasai lebih awal. Itu pertama adalah kemampuan Anda menentukan horizon. Ya, itu yang pertama. Horizon berdasarkan yang pertama warna. Kalau warnanya jelas hitam sama coklat ya pasti ditarik. Cuman kalau coklatnya panjang, Pak, 1 meter coklat semua, gimana caranya? Nah, itu berarti kita harus menggunakan pembeda yang kedua, ketiga. Biasanya dipakai adalah struktur dan tekstur. Ya, sama-sama coklat, tapi kalau dia diketuk, tak 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 gitu ya, berarti makin ke bawah teksturnya makin berat. Nah, itu harus ditarik batasnya. Warnanya sama, tapi teksturnya berbeda. Yang satu siltlum misalnya, yang satu klelum misalnya ya, gitu. Nah, itu warna ya yang harus dikuasai, pertama adalah warna. Kemudian yang kedua, ini warna. Yang kedua apa yang harus dikuasai? Jadi nanti drainase itu akan menuntun Anda kepada apakah tanah itu mengalami mobilitas air atau naik turun air secara free atau tidak. Oke ya. Nah, tentu Anda harus menguasainya daftar isian yang diberikan ya, daftar isian yang diberikan. Banyak sekali hal, tapi kalau kita melihatnya dalam konteks Anda diberi waktu hanya beberapa menit gitu ya, kemudian Anda harus menuliskannya gitu ya. Apalagi kita mendapatkan feature yang belum pernah dikenal gitu. Seperti ini. Crack ini digunakan sebagai pembeda untuk tanah vertisol. Kebetulan nih, judging kontesnya musim kering gitu. Terus dibawa Anda ke tempat pengamatan itu, dan kebetulan yang dipakai adalah lahan sawah yang mengering. Nah, potensi untuk mendapatkan ini mungkin besar, cracking ini. Tapi tidak selalu ya, cracknya ini mengarahkan kepada vertisol. Bisa saja itu hanya lapisan clay ya, selimut kerak namanya ya, crack.
karena ini harus intact juga. Cuma dia membelah. Nah, lebar dan dalamnya itu baru bisa kita lihat kalau ini musim kering, nggak mungkin. Musim hujan nggak kelihatan. Musim hujan adalah sifat swelling properties. Nah, kalau Anda lihat, ini gejala erosi. Ini namanya pedestal. Ya, ini pedestal. Jadi yang tertinggal adalah yang material kasar dengan material halusnya terbawa. Ini juga akan menjadi, misalnya Anda harus mengisi di sana potensi erosi misalnya ya. Kemudian dilihat di lapangan ini. Kebetulan kita punya feature ini di lapangan, berarti tanah itu adalah tanah yang sudah tererosi dan seterusnya ya. Nah, ini adalah hal-hal lain yang perlu dikuasai juga ya. Karena tadi dijelaskan bahwa Anda sudah diarahkan kepada kesesuaian lahan, karena di dalam lomba SJSJJ banyak juga yang diarahkan ke situ. Dari pengamatan Anda, bagaimana kelas kesesuaian lahannya ya, biasanya juga begitu. Atau Anda diberi data sekunder dari profil itu. Nah, kalau Anda lihat hubungan ini, ya, ini agronomic use kan, karena tadi the surface down untuk agronomic use. Mana yang paling menentukan kalau untuk tumbuh dan produksi tanaman? Mudah tidak diolah. Nah, ternyata mudah tidak diolah itu tidak semuanya diperlukan, ya. Ini hubungannya, ya. Adaptasi tanaman, tidak semuanya. Erodibilitas, ya. Nah, jadi dengan memahami seperti ini, kita bisa nanti kontaks kita. Loh, tanah kita ini tanah mineral masam, misalnya ya, tanah yang tidak punya stok bahan organik banyak, tanah dengan tekstur berat dan seterusnya, ya. Kira-kira kalau tanah dengan sifat itu potensi produksinya seperti apa? Ya. Kita menafsir, oh ini pasti tinggi. Tinggi di mananya, ntar dulu lihat nih, nah, gitu ya. Nah, itu land use capability misalnya ya. Kan tidak sesederhana kita menghafalkan S1, S2, S3 dan N. Ya, faktor tumbuh harus dilihat. Kalau ini capability, ternyata bulk density tidak kita perhatikan. Tapi permeabilitas perlu, karena ini di water movement. Meskipun kita tahu bulk density dan permeability ada korelasinya. Gitu ya, itu untuk di segi manajemen. Baik, saya coba stop dulu di sana. Sampai di sini apakah cukup bisa diikuti? Cukup bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya Pak, bisa Pak. Ya, Pak. Saya ingin menyampaikan tentang, karena Anda sudah harus mengarah ke klasifikasi ya teman. Saya takutnya ini terlalu luas ya. Saya coba lihat dulu di mana saya bisa menyampaikan ini. Sebenarnya ini bisa saya pakai kalau memang Anda memerlukan ya. Dan saya scroll dulu ke sel taksonomi dulu di halaman 207. Nggak tahu ini cocok nggak halamannya sama ini. Oke lah. Nah, oke. Ini saya coba share sekilas dulu tentang supaya nanti Anda punya gambaran. Saya tidak menggunakan sel taksonomi yang full ya. Ini saya ambil dari yang sel kinesis saja. Oke. Sebentar. Ini biar ini saya langsung masuk ke ini. Saya coba masuk langsung ke sel taksonominya. Nah, ya, ini karena ada modern. Ini masih FAO, WRB. Saya masuk dulu ke sel taksonomi ya. Tapi nanti Anda juga penting untuk melihat ini di WRB. Karena WRB menggunakan apa namanya? WRB menggunakan
tata nama yang ada kesamaan ya, meskipun levelnya berbeda. Di WRB pakai soil group, tapi di soil taxonomy soil ordo ya. Anda sudah melihat yang ini? Yang soil classification? Sudah, Pak. Oke ya. Bapak coba oke. Ya. Nah, ini masih apa namanya? Coba kita skip dulu ke modern ya. Jadi di dalam soil taxonomy, kenapa soil taxonomy ini di Indonesia berdasarkan kesepakatan di Medan dulu itu semua report harus disajikan dengan soil taxonomy, tetapi harus diberikan padanan ya. Oke, nah di soil taxonomy nanti kalau Anda diminta untuk memberikan kelasnya itu sebenarnya mencakup 4 ini kategori: ordo, subordo, grade group, dan subgroup. Tapi bisa juga stop sampai grade group. Nah, ini adalah 12 ordo yang dikenal. Mungkin kalau Anda kemarin sudah kuliah, saya yakin sudah mengenalnya semua. Nah, mengenalnya semua dari alvisol sampai vertisol. Ini urut abjad ya, bukan urut ini. Nah, case-nya ini yang disederhanakan. Nah, 12 ordo itu cara apa namanya memilahnya ya, cara memilahnya. Aduh. Sebentar ya Mas. Oke. Nah, ini 12 ordo itu kalau dilihat tata urutannya dipisahkan dulu dari gelisol terhadap yang lain. Ini karena peluang di kita hampir tidak menemukan gelisol di daratan Indonesia kecuali di dataran tinggi Papua sana, di Grasberg sana, mungkin gelisol memang kita keluarkan ya, gelisol tanah dengan permafrost. Nah, urutan kedua misahnya itu adalah histosol. Jadi setelah tanah yang berada di frozen area dipisahkan terhadap tanah dengan kadar bahan organik agak tinggi. Jadi kalau Anda lihat histosol, spodosol, andisol itu tanah dengan bahan organik yang relatif tinggi sebenarnya. Ya. Nah, tapi supaya bisa jadi histosol dia harus punya lapisan minimal 40 cm dengan bahan organik 30%. Jadi kalau kita ke lapangan dapat nih tanah kita, wah ini bagus nih Pak tanahnya ini 20 cm tapi, nah itu nggak jadi histosol ya, nggak jadi histosol ya, tapi tanah mineral tertentu yang punya sifat histik ya, istilahnya histik sulfakweb gitu ya, histik sulfakweb. Jadi sifat histiknya bukan menjadi ordo. Nah, setelahnya misal lagi ke spodosol. Kalau spodosol berarti harus dilihat ada tidaknya irisan spodik. Kans untuk mendapatkan spodosol itu juga unik karena dia harus terbentuk di daerah dengan pertama teksturnya relatif kasar dan di tempat yang masam. Itu dua kondisi yang menyebabkan pembentukan spodik. Nah, keempat memisahkannya ke andik soil properties. Andik ini juga khas. Kalau dia bukan tanah yang dipengaruhi oleh bahan induk abu vulkan, maka kans untuk memperoleh andik sulit. Maka andisol ini potensi sebarannya adalah di daerah dekat dengan gunung api. Maka adanya ya di sekitar pagar alam sana. Ya, atau Gunung Seminung sana gitu. Nah, oksisol beda lagi nanti. Oksisol ini tanah yang terlapuk lanjut karena ada horizon oksik. Maka yang menjadi ciri sebenarnya dua, dia tekstur clay-nya, clay-nya harus tinggi dia ya, dan oksisol ini. Dan kedua mineral oksidanya. Nah, kalau vertisol
itu expanding clay-nya. Jadi memang tapi kalau di lapangan crack-nya tadi yang kita lihat. Nah, yang paling berbeda ini sebenarnya aridisol. Aridisol itu kaitannya dengan iklim saja. Jadi tidak mungkin aridisol terbentuk di daerah dengan iklim lembab. Jadi pasti iklim kering. Ya, maka tadi nanti jatuhnya itu kalau di aridisol itu nah nanti dia tidak selalu memiliki pembeda kelembaban. Nah, yang paling menyusahkan itu adalah oksisol dengan ultisol karena masing-masing punya sifat kandik. Ya, tapi ultisol ini dipisahkan dengan oksisol nanti terutama kalau oksisol itu sangat dekat dengan alfisol sebenarnya. Ya, sangat dekat dengan alfisol. Ya, karena ada kemiripan antara alfisol yang berkembang dari bahan andesitik atau tengahan dengan oksisol yang sebenarnya derajat pelapukannya lebih lanjut daripada alfisol. Ya, itu. Nah, molisol enak kalau molisol. Molisol sifatnya tinggi dia. Jadi kalau kita ketemu tanah masam itu nggak mungkin nyampak ke molisol, itu nggak mungkin ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya kita tahu asosiasinya tanah kita itu sampai di mana. Oke. Selanjutnya nanti ada subordo. Subordo ini gabungan, ya, gabungan dari nama. Tetapi tidak setiap nama di istilahnya ini formative element itu yang punya pasangan dengan nama yang ada di urdu tadi. Ya, seperti alp. Alp nggak mungkin ketemu sama ultisol. Ult ini nggak ada, albult nggak ada. Tapi alfik ini ketemu sama molisol, maka ada albol. Ya, an ini ketemunya sama siapa ini? Nggak semua, sama ultisol nggak ketemu, sama alfisol nggak ketemu, ya kan? Nah, gitu. Dan ini nanti ada rule-nya ya, ada rule-nya. Demikian juga dengan grid group. Nah, kombinasi dengan ketiga itu, ini nggak usah dihafalin. Nah, ya, nggak usah dihafalin ini grid elemen. Seperti tadi an, ya, subordo an. Nyata subordo an ini dengan alfisol nggak ketemu, dengan andisol nggak ketemu. Coba kita segera ketemunya sama insertisol. Ternyata, gitu. Berarti di sini ada an, F, antrep, nah gitu ya, gitu. Nggak banyak cuma ini an itu, nah ya, gitu. Nah ini nggak usah dihafalin, nah, karena ini akan menentukan nanti dia penjelasan. Dan tidak semua subordo di formative element di subordo itu berpasangan dengan ordonya. Alfisol, alf nggak ada, argalf nggak ada. Tapi argilik ini berpasangan di sini itu dengan aridisol, argit, natrargit, petroargit, paliargit, gipsiargit, kalsiargit, banyak gitu ya. Jadi aridisol karena suasana keringnya dia berasosiasi dengan horizon tertentu. Ada argilik, ada kalsik, ada kambik, ada kriik. Oh ternyata ada juga aridisol di daerah yang dingin ya, kering tapi dingin ya, itu kriik ya, seperti itu. Nah ini kombinasi yang menentukan nanti ketika kita harus mengarahkan. Pertama harus benar dulu masuk urdunya, maka kuncinya adalah kunci urdu yang tadi. Maka ada syarat pembeda, ada syarat pembeda yang kembali lagi. Ini mungkin nggak gelisol, Pak, mungkin Pak, orang suhu pembentukannya sepanjang tahun 27 derajat, nggak mungkin kan gelisol lewat kan gitu. Ini mungkin nggak histosol, nggak mungkin Pak, ini bahan organiknya tipis, histosol lewat, ya kan. Pembentukannya di daerah gunung api nggak? Oh enggak Pak, jauh di bawah sungai sana lah Pak. Itu untuk menapis ya, untuk menapis. Maka ketika kita lakukan klasifikasi itu, maka caranya adalah mematch ya, menetapkan dari kombinasi horizonnya dengan kombinasi tempat pembentukannya. Itu baru nanti kita
Oh, ini drop, ini di drop, ini di drop gitu. Begitu ordonya tepat, masuknya subordonya nanti dilihat dari sifat pembeda yang mengikuti, ya. Dan itu tidak perlu dihafal sebenarnya, tapi harus kita pahami jembatannya, ya. Nah, saya kira untuk mengarah ke klasifikasi seperti itu, biasanya kita tidak diminta untuk menjelaskan sampai pada level family atau seri, ya, karena itu biasanya tidak diminta oleh panitia untuk sampai ke sana. Oke, saya kira untuk pengantar cerita kita sampai di klasifikasi demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Pak Dwi atas pemaparan materinya. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan lanjut open mic atau bisa disampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Pada teman-teman sekalian, dipersilahkan. Sekali lagi kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, boleh langsung open mic atau disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat ya teman-teman. Terima kasih. Mungkin sudah paham semua kali ya. Silakan. Halo. Ada ini yang kirim message ya. Ya, ini ada pertanyaan tentang warna karat ya. Kalau istilahnya karat motol sama ya, atau bercak. Nah, biasanya di lapangan yang muncul itu warnanya merah dan kuning ya. Kalau grey itu matriknya. Matriknya biasanya apa namanya istilahnya bercampur lah ya, bercampur. Ya, kalau di lapangan yang dominan kalau kita mau nyebut karat itu harus ada motol atau spot warna merah atau kuning itu. Atau kadang-kadang disebut merah kekuningan atau kuning kemerahan ya. Nah, itu indikasi bahwa itulah tempat ya soluble Fe-nya itu bergerak. Merah dengan kuning sebenarnya bedanya state-nya ya. Kalau merah itu oxide-nya, kalau kuning itu reduce-nya. Oke, silakan. Terutama kalau karat atau motol itu juga diperhatikan sebarannya ya. Apakah dia sebarnya luas gitu atau spot-spot saja. Itu juga menentukan derajat untuk bisa diinterpretasi menjadi bagaimana drainase tanah itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan ya langsung saja open mic atau disampaikan melalui kolom chat. Ya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ini
Bapak harus menengok ke tetangga dulu sebentar ini. Oke, mungkin baik. bisa nanti di kesempatan yang lain belajar lagi ya. Iya, Pak. Baik, Iya. terima kasih atas dan terima kasih juga kepada Bapak yang telah menyampaikan materi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kami semua. Dan kami ada sedikit kenang-kenangan untuk Bapak selaku pemateri. Bisa ditampilkan, Kak, kenang-kenangannya untuk Pak Dwi. Terima kasih. Iya, Pak. Oke, Itu kenang-kenangannya. Maaf, hanya itu yang bisa kami berikan. Dan sekarang kita sudah Ini kalau saya boleh usul gini, Iya, karena Pak. ini kan Bapak, masa Bapak tanda tangan untuk Bapak ya. Nah, kalau mungkin bisa diganti untuk yang Bapak ini diganti sama Wadek 3 aja gitu. Oke, nanti akan segera diperbaiki untuk Ya, sertifikatnya. nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara dan di mana ini juga merupakan pelatihan soil judging contest yang terakhir, maka kepada Bapak Dwi boleh memberikan beberapa kalimat closing statement-nya, Pak. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertama, saya mengapresiasi upaya dari Himilta melalui serangkaian acara yang intinya adalah memberikan bekal pengetahuan, keterampilan kepada semua anggota, meskipun tidak bisa kita lakukan secara langsung, dan mungkin pembelajaran kita ke depan juga masih akan dilaksanakan secara daring, termasuk kegiatan-kegiatan praktikumnya. Dan kalaupun nanti ada kegiatan yang berkaitan dengan Himilta atau Ilmu Tanah Indonesia, dan salah satunya adalah Hari Tanah Sedunia Desember awal, tanggal 5 Desember, itu saya yakin event itu tetap akan dilakukan meskipun secara online. Jadi saya kira Himilta harus menyiapkan beberapa tim ya, melalui pelatihan yang juga mengadopsi cara SCC secara online. Itu penting sekali kalau memang Anda ingin bertanding ya, karena SCC online ternyata juga lumayan sulit ya, lumayan sulit. Barangkali itu, dan saya berharap bahwa kegiatan ini bermanfaat, mengisi keluangan waktu Anda sekalian selama kita tidak mungkin berkontak secara langsung. Saya mengingatkan setiap mahasiswa jaga diri, jaga kesehatan, ya, jaga imunitas. Angka insiden positif COVID ini terus meningkat, termasuk sudah dideklar Ogan Ilir ini sudah masuk zona merah ya. Jadi tolong semuanya jaga diri, jangan pernah lengah, jangan pernah meremehkan situasi ini. Ya, kita tidak pernah tahu kita kena di mana, oleh siapa, dari mana. Penting Anda harus jaga diri semuanya. Sehat selalu, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita akan memulai semester ganjil. Kalau dalam desainnya dari 8 Agustus ya, saya belum tahu pasti ini schedule-nya. Mahasiswa 2020 ke atas masih mengikuti kurikulum lama, dan anak baru 2021 akan mengikuti kurikulum baru ya, yang akan segera diposting kepada mereka. Oke, terima kasih atas waktunya mengorganisasi kegiatan ini, dan mudah-mudahan ada keberlanjutan dan sukses semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Sama. Pak. Kalau sudah ini langsung saya tutup ya hostnya. Iya, Pak. Oke, terima kasih semuanya.